بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، الحمد لله، في هذه الليلة المباركة بالتوفيق والعون من الله تعالى نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر درسنا وتعلمنا في مجلسنا هذا، في مجلس المدارسة الذي نتعلم فيه العلوم الواجبة لكل مسلم، ونرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في مجلسنا وفي تعلمنا هذا. آمين. Ummahat, kita di pertemuan yang lalu, alhamdulillah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala telah menyelesaikan pembahasan rukun-rukun wudhu. Dan di pertemuan terakhir di pekan lalu kita bahas secara singkat tata cara wudhu beserta dengan sunnah-sunnahnya. Dari awal sampai akhir kita sebutkan beberapa sunnah wudhu meskipun belum seluruhnya, meskipun belum semua sunnah-sunnah wudhu, karena sunnah-sunnah wudhu itu sebenarnya sangat banyak sekali. Kemarin di hari Ahad itu saya uh, ketika membaca kitab Durusulullah dengan Bu Siti dan Bu Oka, itu teringat ada sunnah yang belum kita sebutkan seperti al-muwalah, yaitu membasuh anggota wudhu setelahnya sebelum kering anggota wudhu sebelumnya, atau membasuh anggota wudhu kedua sebelum anggota wudhu pertama kering. Itu al-muwalah. Kalau di dalam mazhab Syafi'i itu sunnah. Dan sebenarnya masih banyak sunnah-sunnah yang lain yang belum kita sebutkan. Karena memang sunnah-sunnahnya banyak. Kita sempat sebutkan, sebagian ulama menghitungnya sampai ada 50 sunnah wudhu. Nasallallahu at-taufiq wassadad. Namun yang kita sebutkan kemarin insya Allah sudah cukup mewakili. Adapun kalau misalkan nanti ingin dibahas lebih detail sunnah-sunnah yang lain apa saja, insya Allah di majelis berikutnya, di kitab berikutnya, insya Allah nanti ketika sudah meningkat kita ke jenjang kita berikutnya, insya Allah semoga ada kesempatan untuk kita sebutkan. Dan di pertemuan yang lain juga, di pertemuan yang terakhir kemarin juga kita telah membahas tentang mengusap penutup kaki, ya kan Ibu ya, atau mengusap alas kaki beserta ketentuan dan caranya. Wafaqanallah jami'an. Dan kemarin pembahasan kemarin insya Allah sudah cukup. Maka malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan yang disebutkan oleh al-mu'allif di dalam kitab Sulamut Taufiq. Setelah pembahasan furudul wudu, maka di sana al-mu'allif menyebutkan bahasan nawaqidu al-wudu. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan faslun fi nawaqidil wudu. Pasal yang membahas tentang pembatal-pembatal wudu. Ada yang mau membaca ini di sini umat sekalian? Bu Anita nampaknya sudah lama belum membaca, Om, ya? Atau masih jet lag, Om? Habis perjalanan. Iya, Ustaz. Langsung suaranya lemes itu. Enggak juga. Yang mana nih, Ustaz? Yang ini, Om. Faslun fi nawaqidil wudu. Mm-mm. Ini halaman berapa, Om? Ini halaman berapa ya? Di halaman kemarin juga, masih di halaman kemarin. Halaman 16. Ada, Ustaz.
Fasli finawa kidi wudu. Nah, Wa bawahnya rukun-rukun wudhu. Nah, yang wayan kudu wudu a. nah, Ma sahih. kharaja minas sabilain i- illa illa apaan nih? Illa maniyah. Eh, Nah, illal maniyah. ilal maniyah. Wa masu kubulil ada benar nggak sih? Adami ya adami. Wa Iya masu benar. qubulil adamiyyi. Adami au hal apa nih? Au hal qoti duburihi bibat bibatonil apa ini? Kafi Bibatini. bi oh bibatini. Hmm. Oh, kalau di situ bibatani sahih. Kalau di kitab Sulam bibatanil kafi, bila hail. Sebagian kitab menyebutkan bibatin. Oh batin. Bibatinil kafi bilaha apa nih? Hailin. Nah, wa walama su apa nih adzakar. walamsu, walamsu. Oh ini ya apa Hmm. walam su Kemarin waktu adzak. Bu Asrah kemarin bertanya ini kalau misalkan nggak diharokati gimana bacanya? Kemungkinan kalau nggak diharokati itu sukun. Kalau di antara dua huruf yang diharokati kemudian di tengah-tengahnya tidak diharokati, itu biasanya tandanya sukun. Oh iya Tuh. walam su Walamsu. adzak walam su adzakar adzakari basyarotal apa nih unsa Nah, apa nih gimana sih bacanya sahih. unsa apa ini al Al-ajnabiyah. al ajnabiyati al ajnabiyah walau zaujah ma'a Halo, betul. apa ini kiba ya kiba Ma'akibari. Nah, ma'a benar ma'akibarin ya, au ya. au Al-aksu. au al aksu Ya, fayan ya. wa fayan takidu wuduul apa nih wuduul Al-lamisi. wuduul alamis ya alamisi Nah, wa wamal musi ida izaktalafa apa nih nah, jinsuhuma ya, ya. wakana kulun aduh apaan nih ya Minhuma. minhuma ya oh Sahih. minhuma yustaha walam yakuna mahromain ya mahromain Ya, ya. wazau ini Wazawalu. zawal ya oh ya Nah, wazawalul aqoli illa nauma qaidin mumakkinin maqadatahu ya maka maqadat ada tahu. Jayyid. maqadat Faham halik. Jazakallah khairan. Wa Anita. Mungkin saya baca lagi supaya lebih jelas sama sekalian. Qala ya. al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Faslun fi nawaqidil wudu. Sambil saya tunjuk. Wa yanqudu. Terkadang dibaca wa yunqidu. Di syarahnya di sini diharokati apa? Wa yunqidu. Di syarah Mirqat Su'ud Tasdiq diharokatinya wa yunqidu al-wudu'a. Boleh di sini wa yanqudu atau wa yunqidu. Wa yanqudu atau wa yunqidul wudu'a ma kharaja minas sabilaini illa al-maniyya wa mathu qubulil adamiyyi aw halaqati durihi bi batnil kaffi bila ha'inin. Walamsu dzakari basyaratal unsa. Saya ingatkan lagi masih kalian yang ada di dalam kurung, setiap kurung kotak di cetakan kita ini, yang kita share di layar, yang setiap kata yang ada di dalam kurung itu adalah tambahan-tambahan penjelasan, bukan asli dari matanya. Tapi kita baca sekalian tidak masuk.
ولمس الذكر بشرة الأنثى الأجنبية ولو زوجة مع كبر أو العكس، فينتقض وضوء اللامس والملموس إذا اختلف جنسهما وكان كل منهما يشتهى ولم يكونا محرمين. وزوال العقل إلا نوم قاعد ممكن مقعدته. Faqanallah jami'an. Jelas Om ya, insya Allah. Ada pertanyaan terkait dengan cara bacanya, Mas sekalian? Ahlan wa sahlan, umahat yang baru bergabung. La yafadhukunna jami'. Tidak ada pertanyaan terkait dengan cara bacanya? Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita terjemahkan. Coba sambil umahat sekalian dicoba satu persatu. Faslun fi nawaqidil wudu. Tadi sudah saya terjemahkan untuk judulnya ini. Pasal yang membahas tentang pembatal-pembatal wudu. Terjemah dulu ya. Kita terjemahkan dulu baru nanti penjelasannya setelah penerjemahan. Wa yanqudu al-wudu'a atau wa yunqidu al-wudu'a. Anqadha yunqidu itu maknanya abqala yubtilu, membatalkan. Mas sekalian ya. Halo, Mahat? Jayid. Berarti wa yanqudul wudu'a Yes. maknanya dan membatalkan wudu, maksudnya dan perkara-perkara yang membatalkan wudu adalah di sini umat sekalian al-muallif menyebutkan ada 4 hal, ada 4 pembatal wudu kalau kita lihat dari penggalan-penggalan tanda bacanya. Ada 4 pembatal wudu dan memang kebanyakan penulis matan di dalam mazhab Syafi'i menyebutkan pembatal wudu itu 4. Namun demikian ada yang menyebutkan 5. Tapi lagi-lagi saya ingatkan seperti yang saya ingatkan sebelumnya, kita terkadang jangan terlalu fokus pada hitungan, tapi fokus pada hakikatnya. Karena misalkan di sini perbedaan hitungan di sini ada yang menyebutkan pembatalnya 4, ada yang menyebutkan pembatalnya 5. Itu hanya beda rincian saja. Yang menyebutkan pembatalnya 5 itu lebih merinci lagi. Ada satu pembatal yang lebih dirinci. Gitu ya, Bu ya? Wadah Mahat? Wati, Halo? Jayid. wati. Pembatal yang pertama, ma kharaja minas sabilaini illal maniyya. Sampai di situ. Itu pembatal yang pertama. Ma makna hadhil jumlah? Ma kharaja minas sabilaini illal maniyya. Kalau diterjemahkan gimana, Om? Apa-apa yang keluar dari 2 jalan kecuali Mani. mani. Sahih, Maninya apa? kecuali mani. Oh Amma iya, Pak. di sini kita terjemahkan bukan apa-apa, tapi apapun, Oh, segala Apapun. sesuatu, gitu ya. Jadi ini menunjukkan keumuman. Apapun yang keluar dari 2 jalur. 2 jalur ini apa? 2 jalur di sini maksudnya al-qubul Kubul dan wa dubur. dubur. Sahih. Kubul, dubur. Yaitu saluran pembuangan depan dan belakang, gitu Om ya. Wadah Mahat. Ya, wah. Apapun yang keluar atau sebenarnya yang membatalkan itu bukan yang keluarnya, tapi bukan benda yang keluar, tapi proses keluarnya. Sebenarnya itu, Om. Gitu Om ya. Yang membatalkan itu bukan bendanya yang keluar itu tadi, tapi proses keluarnya. Nah, jadi ma kharaja minas sabilain kalau diterjemahkan secara harfiah iya, apapun yang keluar, tapi maksudnya adalah proses keluarnya segala sesuatu dari 2 jalur, baik saluran pembuangan depan maupun belakang, illal maniya, kecuali mani. Gitu Ibu ya. Ini pembatal yang pertama. Ini sekedar terjemahnya dulu. Meskipun ada sedikit penjelasan baru. Kemudian tidak bingung kan Ibu ya untuk yang terjemahnya yang pertama? Enggak. Insyaallah enggak. Enggak, Ustaz. Jayid. Untuk yang berikutnya.
Wamassu qubulil adamiyyi au halaqati duburihi bibatnil kaffi bila ha'inin. Ini pembatal yang kedua. Ma makna hadhil jumlah? Kalau diterjemahkan gimana? Menyentuh, sahih. Menyentuh, iya menyentuh. Itu kan mengusap, Menyentuh kubul. Menyentuh di sini. Tuh apa Nah, nih Zak? Kubul ya. qubulil adami. Qubul itu adalah kemaluan bagian depan. Gitu, ya. Oh iya. Saya minta maaf. Sebelumnya saya minta maaf, Ibu-Ibu sekalian. Mungkin pembahasan ini nanti ada pembahasan-pembahasan yang secara pembahasan itu agak sensitif sebenarnya. Saya minta maaf di awal. Gitu ya, Bu ya. Dan Iya tapi Ustaz. ini ilmu, maka bagaimanapun juga kita harus paham. Karena pembahasan ini penting. Kita harus memahami pembatal wudhu supaya kita paham dan tahu bagaimana cara menjaga wudhu kita supaya sholat kita tetap sah. Sebagaimana kemarin kita bahas pembatal-pembatal keislaman. Kita harus tahu pembatal-pembatal keislaman supaya kita bisa menjaga keislaman kita tidak terkontaminasi dengan pembatal-pembatal keislaman sehingga tanpa sadar misalnya kita ternyata melakukan pembatal keislaman. Maka juga pembatal-pembatal amalan ibadah seperti pembatal-pembatal wudhu, pembatal sholat, pembatal puasa itu wajib untuk kita ketahui. Begitu Ibu ya? Wafaqanallah jalla. Dari tadi masu qubulil adami maknanya apa, Om? Menyentuh Menyentuh kemaluan. bagian Menyentuh depan. qubul. Bagian enggak. Nanti ke depannya mungkin kita sebutnya qubul dah gitu saja. Yang penting di sini sudah paham Ibu ya. Yes. Ya. Itu kemaluan bagian depan. Wa masu qubulil adami menyentuh qubul manusia, tapi sebenarnya di sini manusia bukan batasan. Nanti kita sebutkan. Au halaqati duburihi atau halaqah itu apa? Apa ya? Halaqah di sini. Halaqah. Halqah bisa dibaca halqah, bisa dibaca halqah. Duburi. Masuk. Nggak tahu Ustaz. Ya tahu. Nggak tahu Halqah Ustaz. atau halaqah. Ibu-ibu sekalian biasanya kalau belajar mungkin secara mulazamah gitu atau belajar Al-Qur'an itu secara mulazamah atau belajar apapun secara mulazamah biasanya membentuk halaqah-halaqah. Ya atau ya? Bagi kumpulan ya Ustaz. Bertemu. Halaqah itu sebenarnya makna asalnya halaqah itu lingkaran. Sahih. Halqah atau halaqah. Halqah atau halaqah. Itu sebenarnya makna asalnya adalah lingkaran. Tapi maksudnya di sini apa? Wa halaqati duburihi dan menyentuh Sekitar dubur. lubang dubur. Dah saya yang gitu saya minta maaf. Lubang dubur ya. Bukan sekitarnya. Kalau misalkan belum sampai lubang dubur maka nggak membatalkan wudhu. Gitu ya. Yang membatalkan wudhu yang pertama tadi menyentuh qubul dan menyentuh halaqatud dubur, lubang dubur. Bukan sebelum sampai itu. Gitu ya. Oh, lubang. Masih bingung tidak? Menyentuh dengan apa? Bagaimana? Jadi lubang ya Ustaz ya. Naam, sahih. Lubang. Naam. Halqat dubur. Halqatid dubur atau halaqatid dubur. Bibatnil kaffi bila ha'il. Dengan telapak tangan tanpa penghalang. Dengan telapak tangan tanpa penghalang. Bibatnil kaff. Ingat umat sekalian, kalau kaf saja itu artinya bukan telapak tangan. Karena kaf itu adalah bagian tangan dari ujung jari sampai pergelangan tangan. Min atrafil asabi' ila al-ku'. Itu pengertian al-kaf. Tapi kalau dikatakan bibatonil kaf itu baru terjemahnya telapak tangan.
Gitu Ibu ya. Oh, iya, Ustaz. Bagian dalam kaf. Makanya kalau misalkan di dalam sholat, aurat wanita itu seluruh tubuhnya kecuali wajah wal kaf. Al kaf itu Hmm. adalah tangan dari ujung jari sampai pergelangan tangan, baik bagian telapak maupun punggung tangan. Nah, itu bukan aurat. Begitu Ibu ya. Iya. Jadi mungkin selama ini ada yang salah paham al-kaf itu dikiranya hanya telapak tangan. Enggak, al-kaf itu bolak-balik itu al-kaf. Kalau misalkan telapak tangan, batinul kaf atau batnil kaf, bagian dalam kaf, itu baru telapak tangan. Gitu ya, Bu ya? Sebentar Ustaz, al-kaf itu berarti ujung jari sampai telapak tangan yang atas dan bawah. Ujung Kalau ujung jari sampai pergelangan. Dari ujung pergelangan, jari sampai pergelangan itu disebutnya al-kaf. Gitu ya. yang atas dan bawah ya Ustaz ya. Baik, naam, bagian telapak maupun punggung tangan. Kalau batninya apa Ustaz? Kalau batninya? Batinnya itu sebenarnya maknanya dalam. Om. Batin, batin. Dan batin itu artinya di dalam. Oh, bukan perut. Bagian dalam, ya kalau bisa diartikan perut, batin. Batin diartikan perut. Tapi di sini masa tangan punya perut? Iya, iya, iya. Ya, Jadi apa Ustaz? ya bagian telapak tangan, bagian dalam tangan ya telapak tangan. Gitu ya. Oh, Bila jadi hail tanpa penghalang. Hail sebelumnya pernah muncul kata ini namanya sebelum-sebelumnya. Hail itu penghalang. Jadi saya ulangi lagi. Wa massu qubulil adami wa halaqati duburihi bi batnil kaffi bila hail. Menyentuh qubul manusia, yaitu kemaluan bagian depan, atau menyentuh lubang dubur. Bi batnil kaff, menggunakan telapak tangan bila hail tanpa penghalang. telapak tangan tanpa penghalang. Jadi kalau kaf itu sampai pergelangan tangan atas dan bawah. Kalau di batni dan di depan. Subhanallah jami. Bingung tidak terjemahnya masih kalian? Enggak, Iya Ustaz. Ustaz, saya belum masuk Ustaz. Bagaimana Om? Belum terlalu ini. Lagi Apanya Om? agak loadingnya agak lama ya Ustaz. Sallallahu alaihi. Yang ada pertanyaan kalau misalkan masih bingung? Yang sebelah mananya? Di batnil kafinya itu jadi telapak tangan bagian dalam gitu ya Ustaz ya maksudnya ya kan Ustaz. Ya namanya telapak tangan ya di dalam loh. Kalau punggung tangan namanya bukan telapak tangan. Oh iya benar-benar. Ya udah terjemahnya ya telapak tangan udah gitu aja lah. Ya saya ribut-ribut. Oke, Ustaz. Iya, punggung Gitu. tangan atas Di batnil bawah. kaf Iya, iya. itu artinya telapak tangan. Tapi kalau kaf saja, kaf itu bolak-balik itu kaf. Bolak-balik Iya. baik telapak maupun punggung tangan itu kaf. Tapi kalau bi batnil kaf itu punggung tangan astagfirullah, sampai salah. Kalau batnil kaf maksudnya adalah telapak tangan. Gitu Om, ya. Mm-mm. Halo. Iya, Ustaz. Iya, Iya, Ustaz. Iya, Iya, Ustaz. telapak tangan. Ya, Ustaz. Berikutnya. Jadi menyentuh dengan telapak tangan. Intinya menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Sudah gitu Om, ya. Iya, Ustaz. Udah intinya gitu. Tanpa penghalang. Summa. Pembatal ketiga. Berikutnya Mas sekalian. Walamsu adzakari. Bagaimana Om? Afwan, Ustaz, saya potong Afwan. Kenapa di sini bibab nikafi aja? Jadi istilahnya kalau misalnya menyentuh dengan atas tangan itu, emang boleh? Ya nanti insya Allah dalam penjelasannya. Nah, yang membatalkan itu hanya telapak tangan saja. Sedangkan menyentuh dengan selain telapak tangan tidak membatalkan. Itu masuk penjelasan sebenarnya nanti Om. Nanti harusnya disebutkannya. Iya, Ustaz. Kita lanjutkan. Walamsu dzakari basyaratal unsa al-ajnabiyyah. Maksudnya apa? Lamsu itu juga menyentuh. Zakar di sini maksudnya laki-laki. Basyarata al-unsa, kulit perempuan
Al-ajnabiyah. Ajnabiyah itu bagaimana? Ajnabi. Naon sih? Wanita Lupa. Sambung. asing Janibi yang Ustaz. bukan mahram. Ah, ajnabiyah itu kebalikannya dari mahram, mahramah. Kalau mahram itu apa, Om? Yang tidak boleh Tidak dikawini. boleh. Tidak boleh Yang dikawini. tidak boleh Dinikahi. dinikahi. Tidak boleh Nah. dinikahi. Kalau ajnabiyah berarti yang boleh dinikahi. Boleh. Gitu ya. Nah, Oleh Muhammad. nah, Ini. Berarti Jadi yang bukan gimana mahram nih? lah. Kalau istilah kita bukan mahram gitu ya. iya, bukan mahram. Lamsu al-dzakari basyarat al-unsa al-ajnabiyah. Bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Bersentuhan kulit Om ya, yang bersentuhan kulit Om ya. Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Ada Muhammad? Ini terjemah secara Boleh. singkat. Lamsu dzakari basyaratan unsa ala janabiyah. Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram walau zaujatan. Di sini ada keterangan tambahan di dalam kurung walau zaujatan, meskipun istrinya sendiri. Maupun suami istri. Istrinya Zaujah kan istri. sendiri. Oh, istri. Laki-laki kalau menyentuh istrinya itu juga batal juga. Walau di sini lau di sini untuk lil ghayah. Bahkan sampai istrinya sendiri pun juga masuk di sini. Kenapa? Karena istri itu kan bukan mahram. Mahram tadi pengertiannya apa, Om? Yang haram untuk dinikahi. Ya, saya. Yang tidak boleh dinikahi, iya. Iya, Ustadz. Berarti istri itu mahram bukan? Ya bukan mahram kan dinikahi. Kalau mahram itu nggak boleh dinikahi. Gitu, Iya, ya? kadang-kadang kita ngomong ya Ustaz ya. Tapi mungkin terkadang itu ada iltibas, ada kebingungan di sana karena kaitannya dengan masalah fikih safar. Fikih safar itu suami itu masuk ke hukum apa namanya? Dihukumi seperti mahram. Nah, bukan mahram tapi dihukumi seperti mahram, gitu ya. Apa bedanya Ustaz? Karena itu Dihukumi. ya bukan mahram tapi dalam konteks safar itu dihukumi seperti mahram, maksudnya boleh menemani kan gitu. Jadi sebetulnya gimana? Sebetulnya gimana, maksudnya gimana? Ya, suami istri ya bukan mahram. Suami istri ya suami Ya, istri. suami istri bukan mahram. Namanya mahram itu yang tidak boleh dinikahi, yang haram untuk dinikahi. Berarti kalau suami istri boleh nggak dinikahi? Ya udah nikah tuh, suami istri kan udah nikah. Ya kan, Om ya? Iya, Berarti bukan iya, mahram. iya. Gitu, Om ya? Jadi bingung Ustaz ya, terlalu banyak ini. Kenapa? Bingung kenapa? Allah intinya gitulah. Sudah lah intinya di sini tadi apa pembatalan ketiga ini bersentuhannya kulit Tentuan. laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, termasuk yang bukan mahram di sana adalah istri, gitu ya, suami istri itu. Ma'akibarin, dewasa. Laki-laki Dewasa. wanita bersentuhan kulit tuh lelaki perempuan yang bukan mahram, yang keduanya sudah dewasa, gitu ya. Bersentuhan kulit, mereka bersentuhan kulit yang mana keduanya bukan mahram dan sudah dewasa. Nah, saya ulangi lagi tadi. Lamsu dzakari basyaratal unsa ala janabiyah, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan sudah dewasa. Ma'akibar. Kibar di sini maksudnya dewasa. Gitu ya, Bu ya? Wadah Mahat. Iya. Dan di sini juga ada keterangan tambahan. Ini keterangan tambahannya banyak sekali di sini. Awil aksu atau sebaliknya. Aks itu artinya sebaliknya, Ibu sekalian. Awil aks. Al-aksu, sebaliknya. Maksudnya sebaliknya bagaimana? Kalau yang disebutkan dalam konteks ini tadi, lamsud dzakari basyaratal unsa, yaitu laki-laki yang menyentuh perempuan. Sebaliknya pun juga demikian. Kalau perempuan menyentuh laki-laki ya sama saja, gitu ya Bu ya. Iya. Iya. Kalau
Kemudian fayantaqidu awil aksu atau sebaliknya, maka fayantaqidu maka batal wudu'ul lamis wal malmus. Maka batal wudunya baik orang yang menyentuh maupun yang disentuh. Menyentuh itu apa? Bahasa Arabnya lamisa yalmasu. Lamisa yalmasu Lamisa yalmasu. atau Lamisa lamasa yalmasu. Lamasa yalmasu atau lamisa yalmasu. Nah, maka lamis itu isim fa'il. Lamis itu orang yang menyentuh. Malmus itu isim maf'ul. Orang yang disentuh. Sama-sama batal wudunya. Dua-duanya. Gitu ya, Bu ya? Wadah Mahat, jelas terjemahnya? Iyalah. Ah, itu keduanya batal. Maksudnya keduanya tadi al-lamis wal malmus itu wudunya batal idza ikhtalafa jinsuhuma. Jika keduanya berbeda jenis. Maksudnya tadi apa? Zakar wal unsa, laki-laki dan perempuan tadi. Jika keduanya berbeda jenis. Gitu ya. Kan laki Laki-laki dan perempuan perempuan. gitu. Laki-laki dan perempuan. Yasmin. Karena nanti, Iya. tapi karena nanti mungkin ada kasus misalkan yang batal itu hanya yang menyentuh saja. Gitu ya. Oh, Nah, ada kasus seperti itu nanti. Insya Allah nanti. gimana? Gimana sih Ustadz itu Wah, nerjemahinnya? gimana? Masih bingung, Om? Enggak. Itu Dari kan mana tadi bingung? Ustadz di awal kan udah dibilangin bersentuhan kulit laki perempuan. Terus di belakang ditambahin yang berbeda jenis. Emang Ini laki perempuan pel- yang mana lagi? pelan-pelan, pelan-pelan. Ini saya ingatkan lagi, yang ada di dalam kurung ini keterangan tambahan. Makanya kadang-kadang itu eh, agak-agak nggak nyambung gitu ya, karena ini kalimat sisipan, gitu ya. Oh, oke. Ini kalimat sisipan. Mungkin di sini maksudnya adalah sebagai penegasan, gitu ya. Ya, Wadah Mahat? Waduh. Jayid. إذا اختلف جنسهما وكان كل منهما يشتهى. Dan yang mana keduanya sama-sama yushtaha. Yushtaha itu apa? Menimbulkan syahwat. Dan keduanya sama-sama menimbulkan syahwat. Berarti kalau yang nggak menimbulkan syahwat, nggak batal wudhunya gitu kan? Kalau disentuh. Wa kana kullun minhuma dan keduanya yushtaha menimbulkan syahwat. Walam yakuna mahramaini dan bukan keduanya bukan mahram. Ini penegasan dari kata ajnabi ya. Makanya ini memang kalimat sisipan, tambahan, bukan asli dari matan. Ini penjelasan tambahan. Begitu ya, Bu ya? Hmm, Gimana sih? Bingung tidak mau sekalian? Jadi, Halo? iya. Hmm, Ini Jadi kalau keterangan misalnya tambahan. Dari wudhunya batal, baik wudhunya orang yang menyentuh maupun yang disentuh. Jika keduanya berbeda jenis, maksudnya laki-laki dan perempuan, dan keduanya sama-sama yushtaha, sama-sama sudah menimbulkan syahwat, maksudnya dewasa tadi, walam yakuna mahramaini, dan bukan mahram, keduanya bukan mahram. maksudnya bersentuhannya yang di sini yang jadi fokusnya menimbulkan itu syahwat syahwatnya, gitu. Ustaz, ya? Ustaz. Gimana, Om? Fokusnya di syahwatnya, Ustaz. Yang menimbulkan Ya, syahwat gitu, Mas. bukan. Piye. Ada Jadi dua bukan menyentuhnya dengan syahwat, bukan. Tapi orangnya ini menimbulkan syahwat atau tidak. Misalkan anak kecil kan nggak menimbulkan syahwat. Ya atau ya? Sekarang kan nggak tahu, Ustaz. Udah banyak kejadian. Enggak, itu nanti akan kita jelaskan nanti insya Allah. Itu udah. kondisi patokannya apa? Syahwat ini patokannya apa? Kan gitu, Om ya? Kalau seperti Ya. itu kan bahasanya berarti pertanyaannya seperti itu. Syahwat itu patokannya apa? Kan sekarang banyak kasus-kasus gitu. Ya kan, Om ya? Nanti itu bahasanya. Syahwat ini patokannya apa? Tapi nanti berarti masuk ke penjelasan nanti. Itu Ibu ya? Astagfirullah. Nah, Ustaz walam yakuna mahromain ini, nah ini Ustaz perlu penjelasan lagi, Ustaz. Walam yakuna meskipun itu gimana, Ustaz? Walam yakuna Mana yang artinya meskipun? Enggak ada yang artinya meskipun. bukan meskipun Walam, dan bukan walau. Tapi walam. bukan
dan Iya, mereka keduanya itu bukan mahram gitu. bukan Sudah itu tadi mahram. penegasan yang ajnabiyah tadi. Ajnabiyah kan bukan mahram. Ya kan, ya? Mm. Walau Ini zaujatani penegasan saja. bisun. Agak-agak kacau nih nulisnya nih. Bingung dah. Fakanallah jami'an. Ya, perlu dimaklumi karena ini memang yang di dalam kurung ini adalah kalimat sisipan sebagai penjelas gitu ya. Kalau matannya cuma sampai ma'akibarin, sudah sampai situ saja. Lamsu basyaratal ajnabiyah ma'akibarin, sudah singkat itu kalau matannya. Ya, itu bersentuhan kulit Oh, antara sebaliknya. laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan keduanya sudah dewasa, gitu ya. Wadah Mahat? Ini sih. Halo? Iya, 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 Ustadz. Yang Baik. Ada lagi pertanyaan terkait dengan terjemah? Terjemah dulu, Om. Kalau penjelasannya nanti. iya, Ustadz terjemahinnya tuh jadi ini coba yang Ustadz Afwan Ustadz yang mulai dari di dalam kurung itu atau sebaliknya. Terus Nah, eh, maka batal maka batal wudhu orang yang menyentuh maupun yang disentuh jika keduanya berbeda jenis dan keduanya sama-sama menimbulkan syahwat dan keduanya juga sama-sama bukan mahram. Ya pastilah salah satu mahram berarti yang lain mahram juga. Keduanya berbeda, bukan mahram, gitu ya. berbeda jenis dan Berbeda jenis, keduanya sama-sama menimbulkan syahwat dan sama-sama menimbulkan syahwat dan gitu. bukan mahram. Oke. Ini yang di dalam kurung Gitu ya. ya. Nah, itu yang di dalam kurung. Jadi harus dua orang ini, ya, istilahnya kedua-duanya Ustadz ya. Kalau salah satu aja, Nanti ketentuannya siapa yang batal gitu. Nanti ketentuannya siapa iya, yang batal. Nanti kita jelaskan. iya. Ya. Terus lanjut. Baik. Wa zawalul aqli illa binaumin qa'idin mumakkinin maq'adatahu. Ini terjemahnya gimana Mas Galen? Zawal. Zawal itu hilang. Hilang. Hilang Heeh. akal. Hilang akal. Hilang akal. Maksudnya hilang kesadaran. Dengan Gila. sebab apapun, kecuali illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adatahu, kecuali tidak sadar itu karena disebabkan tidur dalam posisi duduk yang mana orang itu menduduki tempat duduknya dengan sempurna, gitu ya. Ya. Dan keduanya. Jadi duduknya itu duduk yang sempurna, bukan mirang-miring gitu ya. Mumakkinin maq'adatahu. Jadi qa'id mumakkinin maq'adatahu, duduk di tempat duduknya dengan sempurna. Ya, di duduknya itu betul-betul menutup Tidur sambil duduk gitu ya. jalur Tidur angin. sambil Jadi duduknya itu betul-betul menutup jalur angin. ya, sambil duduk yang duduknya sambil duduk sempurna gitu kali ya. Ah, jadi tidur dalam posisi duduk sempurna di tempat duduknya. Tidur, kecuali tidur dalam posisi duduk sempurna di tempat duduk. Gitu ya, Bapak ya? Menghalangi keluar angin. Bingung tidak terjemahnya, Mas sekalian? Yang terakhir enggak. Yang Enggak, terakhir Ustaz. enggak. Berarti yang pertama bingung. Kalau yang bilang yang terakhir saja enggak. Soalnya waktu itu pernah pas kalau nggak salah di mana buat serokah ya waktu itu di kelas kita ya Ustaz pernah nerangin ini. Apa sih kata itu? Itu yang tadi yang nomor itu tuh Ustaz, yang dalam kurung tadi itu loh agak bulat-bulat gitu.
Mulut-mulut. Apa yang Yang orang sebab yang mulut ketiga mulut? tadi Om. Yang sebab yang ketiga ini Om. Iya Ustaz. Kalau asli matannya walamsu basyaratal ajnabiyah ma'a kibarin, yaitu bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan sudah dewasa. Gitu Om ya. Kalau keterangan di dalam kurung awil aks maksudnya atau sebaliknya, maksudnya baik yang menyentuh itu laki-laki maupun perempuan, baik yang menyentuh itu laki-lakinya menyentuh perempuan atau perempuan menyentuh laki-laki sama saja membatalkan. Fayanqudu wudu'ul lamis wal malmus. Maka batal wudunya orang yang menyentuh maupun yang disentuh jika keduanya berbeda jenis dan keduanya sama-sama menimbulkan syahwat dan bukan mahram. Gitu Om ya. Itu terjemah yang ada di dalam kurung. Itu keterangan tambahan. Masih bingung tidak? Insya Allah enggak, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Baik. Kalau tidak ada masalah dan tidak bingung dalam terjemahnya, maka kita jelaskan satu persatu. Pembatal yang pertama apa Mas sekalian? Apa yang keluar dari dua Apapun jalan? yang keluar dari dua jalur. Ma kharaja minas sabilaini illal mani. Ma kharaja, tadi semua hal. Ma kharaja ini untuk keumuman. Semua hal, apapun itu. Apapun itu yang keluar dari dua jalur. Minas sabilaini. Makanya biasanya di sebagian matan itu disebutkan eh, keumuman seperti misalkan mu'tadan kana al-kharij au nadiron. Baik sesuatu yang keluar itu sesuatu hal yang memang normal keluar dari saluran pembuangan atau sesuatu yang jarang ditemukan. Apapun, baik baik itu bentuknya ainan, sesuatu yang keras, padat, aurihan atau angin, au ma'ian atau cair. Mu'tadan au nadiron, baik itu normal atau sesuatu yang aneh, misalkan. Kalau misalkan yang padat itu apa misalkan? Benda yang keras, padat. Kotoran kalau yang waktu kotoran keluar dari belakang, ya jelas. Tapi kalau misalkan yang nadir, yang jarang-jarang, nggak setiap orang menjumpainya. Misalkan apa? Bahkan disebutkan di beberapa penjelasan itu, misalkan keluar batu, misalkan. Biasanya orang yang sakit batu kandung kemih, oh ya, kencing batu, itu biasanya suatu ketika keluar batu, ya atau ya? Ya. Maka itu juga membatalkan wudhu, karena keluar dari kubul. Meskipun itu sesuatu yang nadir, yang jarang, nggak semua orang mengalaminya, maka apapun yang keluar dari dua jalur itu, baik normal maupun tidak normal, maka itu membatalkan wudhu. Atau misalkan disebutkan bahkan apa misalkan al-hasoh itu batu itu tadi. Terkadang ada di sarah itu yang menyebutkan bahkan khosyab, misalkan orang makan kayu yang keras kemudian keluar lagi bentuknya kayu lagi gitu ya. Itu ya. Itu juga batal wudhunya. Atau misalkan tertelan kelereng lah misalnya, tertelan kelereng terus kemudian keluar kelereng lagi, ya tetap batal wudhunya. Gitu ya Bu ya. Atau bahkan ada juga yang menyebutkan dud, cacing. Cacing kalau misalkan keluar dari dua jalur, entah itu depan atau belakang, kalau keluar kepalanya saja, maka itu batal wudhu. Cacing meskipun keluar hanya kepalanya saja, bahkan kalau misalkan setelah keluar kepalanya kemudian balik lagi, maka itu batal wudhu. Begitu Ibu ya? Cacing Apapun. apa Ustaz? Kalau cacing kremi itu kan kecil banget Ustaz ya. Kadang tidak terasa itu Ustaz. Iya, kalau kerasa,
Kalau terasa. Kenapa di sini? Sebenarnya di sini semua pembatal-pembatal ini ada koidnya, ada ketentuannya. Semuanya ini terjadi dengan yakin. Semuanya terjadi dengan yakin. Kalau misalkan yakin itu terjadi, maka itu batal wudunya. Tapi kalau misalkan ragu, iya antara iya atau tidak, maka tidak batal wudu. Gitu, Om ya? Ya, kalau kayak itu Ustadz, apa darah wasir? Kan dari dubur tuh Ustadz. Itu termasuk nggak ya? Apa itu termasuk istihadoh? Istihadah itu sebenarnya wudunya itu batal juga, Om. Termasuk juga wasir kalau misalkan keluar dari dubur, itu juga batal juga wudunya. Itu nanti akan masuk ke hukum daimul hadas. Daimul hadas itu orang yang selalu dalam keadaan hadas. Makanya di sana bersucinya tata caranya khusus. Mustahadah itu kan tata cara wudhunya kan khusus kan, ya. Harus misalkan setelah masuk waktu sholat. Nggak boleh sebelum masuk waktu sholat kemudian sudah wudhu terlebih dahulu. Harus setelah masuk waktu sholat kemudian dibersihkan sebisanya sampai bersih sebisanya. Kemudian baru ditutup. Misalkan ditutup misalkan seperti menggunakan pembalut atau semacamnya, menggunakan kain atau semacamnya. Kemudian harus segera sholat. Nggak boleh ditunda-tunda. Karena ada ketentuan-ketentuan khusus, itu daimul hadas hukumnya. Nah, orang yang selalu dalam keadaan hadas, itu membatalkan juga. Apapun yang keluar, apapun itu yang keluar dari dua jalur. Gitu ya, Bu ya? Iya. Jayid. Kemudian di beberapa matan itu dijelaskan, ada beberapa matan mutawal yang menyebutkan, ada juga di beberapa syarah yang menyebutkan dihukumi juga seperti sabilain, dihukumi juga seperti dua jalur qubul dan dubur adalah asuqbah tahta surrah ma'a istidadi al-makhraj al-mu'tad. Terkadang umat sekalian, jalur pembuangan qubul dan dubur itu tidak berfungsi untuk pengeluaran, untuk membuang kotoran. Ya kan Ibu ya? Terkadang itu tidak berfungsi. Kemudian maka dibuat jalur lain. Ya atau ya? Iya. Baik. Bagaimana itu hukumnya? Baik. Maka di sana ada perinciannya. Kalau misalnya tersumbatnya jalur pembuangan kubul dan dubur itu memang alami sejak lahir, maka keluar dari arah manapun juga, keluar kotoran dari arah manapun juga, kotoran entah itu air kencing atau kotoran makanan, yaitu dari arah manapun juga, maka itu membatalkan wudhu kalau keluar. Kalau misalkan jalur aslinya, jalur sebenarnya itu sejak lahir sudah tersumbat. Gitu ya Bu ya? Mau itu di atas pusar keluarnya, mau di bawah pusar atau lurus dengan pusar, bahkan meskipun keluarnya di kaki misalnya gitu. Nah, maka itu batal. Gitu ya Bu ya? Iya, Ustaz. Tapi kalau misalnya tersumbat dua jalur pembuangan depan dan belakang itu karena sesuatu sebab, bukan karena sejak lahir, karena sakit misalnya, atau karena yang lain, maka di sana ada rincian. Jika keluarnya kotoran nanti itu di bawah pusar, maka itu membatalkan wudhu. Tapi kalau misalkan keluarnya di area yang sama, sejajar, area yang sejajar dengan pusar atau di atas pusar, maka tidak membatalkan wudhu. Saya ulangi lagi, kalau misalnya dua saluran pembuangan, baik depan maupun belakang itu tersumbat, bukan karena sejak lahir, tapi karena sebab-sebab tertentu, seperti sakit dan semacamnya, jika kotoran itu keluar dari area di bawah pusar, maka batal wudhunya. Tapi kalau misalnya keluar kotoran itu sejajar dengan pusar atau di atas pusar, maka
tidak batal wudhunya. Kenapa kok tidak batal wudhunya? Karena seperti muntah hukumnya. Gitu ya, Bu ya? Kalau sejajar dengan pusar atau di atas pusar itu hukumnya seperti muntah, nggak membatalkan wudhu. Waduh yang mahal sekalian. Waduh. Patokannya pusar itu ya Ustadz. Nah, patokannya pusar. Kalau di bawah pusar, baru membatalkan wudhu. Gitu ya, Bu ya? Ya. Astagfirullahaladzim jami'. Itu kalau karena penyakit. Nah, Tapi kalau misalkan dia kondisinya nggak normal, dia keluar kalau sejak kotorannya lahir, kalau secara sejak normal lahir itu memang batal. tersumbat. Dari Kalau lahir. kalau sejak lahir memang tersumbat, maka keluar dari arah manapun maka batal. Batal juga ya? Ih, kalau sejak Berarti lahir. dua-duanya batal dong Ustadz. Bagaimana, Om? Iya, berarti dua-duanya batal dong. Normal sama nggak Saya normal ulangi keluar lagi. kotoran. Iya, kan tersumbat, Om ya. Ini tadi kan konteksnya apa? Jika dua jalur pembuangan depan dan belakang itu tersumbat, maka di sana Mm-mm. ada perincian. Kalau misalkan sumbatan itu sejak lahir, maka batal dari arah manapun keluar. Gitu kan, Om ya? Ah. Kalau misalkan sumbatan itu karena sebab yang datang setelah lahir seperti sakit atau yang lain, maka di sana dirinci ini keluarnya di bawah pusar atau sejajar atau di atas pusar. Kalau keluarnya di area di bawah pusar maka batal. Kalau sejajar atau di atas pusar maka tidak batal. Gitu Om ya. Oh iya. Paham Ustaz. Masih ada yang bingung Om Ahad? Insya Allah enggak. Afwan Ustaz, mungkin ke Bu Dokter kali pertanyaannya. Biasanya itu kalau lubang itu dibuatnya di mana ya Bu Anita? Untuk Gimana Bu Anita? memastikan kan Atau Bu Marta? Ada Bu Marta. Pembuatan lubang itu. Di perut setinggi apa sih? Piye tah? Lali aku. Bukan setinggi cita-cita orang tua ya Bu. Kan kalau nemuin kasus seperti itu kan menjelaskannya enak gitu Ustaz. Jadi posisinya apakah dia lurus, pusar atau di bawah pusar gitu. Saya aja bingung ini dengannya, makanya saya lagi diem aja bingung. Gitu. Nanti kita dengerin itu rekamannya aja. Iya. Lanjut Ustaz. Ya, pokoknya patokannya pusar aja Bu Asroha. Pusar. Mau ditaruhnya di mana kayak lupa. Jadi patokan pusar itu tidak harus di depan Ibu ya. Jadi seperti halnya batasan aurat laki-laki. Batasan aurat laki-laki itu kan pusar antara pusar dan lutut kan Om ya. Jadi aurat itu bukan hanya depan saja, bukan hanya bawah pusar yang depan saja. Ini melingkar sampai belakang. Itu ya Bu ya. Jadi kalau misalnya saja ada orang ini laki-laki pakai celana, nggak pakai atasan, tapi pakai celana. Kemudian celananya ini melorot-melorot misalnya, kemudian yang diangkat yang ditutup cuma pusar bagian depannya saja, tapi bagian belakang ke bawah ya itu tetap belum tertutup aurat belakang, gitu ya. Jadi maksudnya patokan pusar itu melingkar sampai itu sejajar itu sampai belakang, gitu ya. Oh iya. Enggak hilang. Badan ada nggak ada separuh. Bisa difahami ya Bu ya? Wafakanallah. Tayyib. Ma kharaja minas sabilaini. Tadi ma kharaja itu semua benda bentuknya apapun dan bagaimanapun yang keluar minas sabilaini dari dua jalur baik qubul maupun dubur, dan kita sebutkan juga tadi kalau misalkan ada lubang alternatif pembuangan, nanti tadi hukumnya kita sudah rinci. Illal mani. Ini rincian berikutnya. Ini pengecualian illal maniya. Kalau secara i'rab di sana dibaca fathah al-maniya. Ini istisna muttasil. Ya kan Bu Siti dan Bu Uka ya? Halo, Bu Siti dan Bu Uka. Istisna muttasil. Ya, karena mani ini sebenarnya
Mani itu keluar dari jalur pembuangan juga ya atau ya? Dari Iya. farj maksudnya. Dari farj. Maksudnya di sini tadi kalau saya bilangnya tadi lubang pembuangan itu sebenarnya tidak hanya lubang pembuangan sih juga. Farj, intinya farj. Farj itu ya bagian depan dan belakang, kubul dan dubur. Jadi tidak hanya yang jalur pembuangan tapi juga jalur rahim. Gitu ya Bu ya. Jalur rahim itu termasuk. Yang keluar dari jalur rahim itu juga membatalkan wudhu. Gitu ya Bu ya. Wafaqqanallahu jami'an. Baik, kecuali mani. Mani itu sebenarnya juga keluar dari dua jalur. Apa? Dari satu jalur depan, ya atau ya? Dari Iya. kubul, ya atau ya? Mani Iya. itu sebenarnya keluar dari kubul, tapi di sini dikecualikan. Di sini dikecualikan. Kenapa? Karena mani itu wajibnya adalah mandi. Dan mandi itu a'zam. Mandi itu mencakup wudhu. Nggak bisa kita katakan cangkupan yang lebih kecil itu mencakup yang lebih besar, tapi yang lebih besar itu mencakup yang lebih kecil, kan gitu ya? Maka keluarnya mani itu tidak mewajibkan wudhu, tapi mewajibkan mandi. Gitu ya Bu ya? Ya, Ustaz. Wafaqqanallahu jami'an. Jadi kalau misalkan orang keluar mani, mau wudhu, ya nggak sah wudhunya. Wudhunya pun nggak sah, apalagi mensucikan gitu. Wajibnya adalah mandi. Makanya dikatakan di sini mani itu tidak membatalkan wudhu. Wadih Muhammad. Insya Allah. Tapi mani di sini perlu kita pahami baik-baik umat sekalian. Mani di sini maksudnya adalah maninya diri sendiri. Maninya sendiri. Yang keluar pertama kali. Gitu ya Bu? Maninya sendiri yang keluar pertama kali. Maksudnya kalau misalkan maninya orang lain atau misalkan keluar kemudian masuk lagi, kemudian baru keluar lagi, itu bagaimana? Itu membatalkan wudhu. Gambarannya gimana? Yang membatalkan tadi saya ulangi lagi, yang membatalkan wudhu ada, yang tidak membatalkan wudhu di sini illal mani, kecuali pengecualian di sini adalah mani. Mani tidak membatalkan wudhu, tapi mewajibkan mandi. Maksudnya mani di sini adalah maninya sendiri yang keluar pertama, gitu kan? Dengan sebab apapun keluar mani itu, dengan sebab apapun keluar mani, entah itu karena nazar, karena melihat, atau karena jima atau yang lain. Maninya sendiri. Kalau maninya orang lain gimana? Tergambar tidak Mas sekalian? Iya. Misalnya, afwan, saya minta maaf Mas sekalian. Misalnya suami istri misalnya, kemudian setelah bersenggama, kemudian mandi, setelah mandi bersih, beberapa saat kemudian ternyata keluar dari kubulnya, keluar dari farjnya istri mani, keluar mani, maka itu membatalkan wudhu. Kalau mani itu adalah bukan maninya sendiri, tapi mani suami. Paham tidak maksud saya Mas? Oh, itu batal, Ustaz. Iya, itu kan sesuatu yang keluar dari kubul, ya atau ya? Iya. Dan itu bukan maninya sendiri. Kalau maninya sendiri, maka tidak membatalkan wudhu, tapi wajib mandi. Tapi kalau misalkan Iya. yang keluar adalah maninya orang lain, maninya suaminya, misalkan, maka itu membatalkan Wudhu. wudhu.
Jadi Oh, nggak wajib mandi lagi, nggak wajib mandi lagi, tapi wajib wudhu. Gitu Om ya? iya ya, wudhunya batal Ustaz ya. Wudhunya batal. Gitu Om ya? Iya Ustaz. Jadi mungkin perlu perlu difahami di sana, perlu dipastikan ini tadi misalkan pasangan itu eh, keluar mandi atau tidak. Kalau tidak keluar mandi, berarti kalau setelah mandi ada keluar cairan mani, maka itu maninya sendiri. Maka itu wajib mandi. Tapi kalau misalkan naam suami juga keluar mani, kemudian setelah mandi sudah bersih, kemudian tiba-tiba keluar mani, maka itu mani dari suami. Berarti itu membatalkan wudhu. Tidak wajib mandi, tapi wajib wudhu. Semoga bisa difahami. Insya Bisa Allah difahami Om Ustaz. ya? Afakanallah Insya Allah Ustaz. Nah, jadi pengecualian ini tadi apa? Yang tidak membatalkan wudhu adalah mani, yaitu maninya sendiri yang keluar pertama. Maksudnya, eh, tadi kalau misalkan maninya orang lain sudah kita jelaskan, atau misalkan setelah keluar, kemudian masuk lagi, kemudian keluar lagi, misalkan setelah keluar kemudian masuk lagi, kemudian mandi, setelah mandi keluar lagi, yang sebelumnya sudah keluar kemudian masuk kemudian keluar lagi, maka itu membatalkan wudhu. Bukan tidak wajib mandi tapi wajibnya wudhu. Kalau yang sudah keluar kemudian masuk lagi kemudian keluar lagi, itu mengharuskan wudhu bukan mengharuskan mandi. Tapi itu jarang. Wafaqqanallahu jami'an. Begitu Ibu ya. Semoga bisa difahami Mas sekali. Kalau ada yang bingung silahkan ditanya. Allahumma shalli ala bil munasabah Mas sekalian, eh, mumpung ada bahasan ini, mungkin sebagian wanita itu mengalami sering ada lembab di kubulnya atau semacam keputihan, gitu ya. Maka itu tidak membatalkan wudhu dan tidak najis. Begitu Ibu ya. Saya ulangi lagi. Perlu diulangi tidak? Nggak perlu. Om. Sudah jelas semuanya insya Allah. Halo. Diam semuanya sekarang. Ya, Ustaz. Sambil nyatet Ustaz. Nah, jadi lembab seperti semacam keputihan itu tidak membatalkan wudhu dan tidak najis. Mani itu juga tidak najis, mas sekalian. Mani itu juga tidak najis. Gitu ya, Bu ya. Berbeda dengan semua hal yang keluar dari dua jalur, baik depan maupun belakang, itu najis semua kecuali mani. Dan semua membatalkan wudhu kecuali mani, maninya sendiri. Itu Hal min apa soal, Ustaz? Naam. Itu keputihannya terlepas dari warnanya ya Ustaz? Apapun warnanya ya. Kan kadang ada yang bening, ada yang kayak susu, ada yang agak kekuningan. Itu nggak membatalkan ya? Enggak membatalkan wudhu. Enggak membatalkan wudhu. Oh iya, iya. Kalau misalkan bercampur darah haid, ya berarti haid. Nanti wajib Iya, mandi, berarti. bukan wajib wudhu. Gitu ya. Wafaqqanallahu jami'an. Ada lagi pertanyaan, Wahab? Sebenarnya penting pembahasan seperti ini diketahui oleh setiap orang dan seharusnya akan lebih baik kalau misalkan yang menjelaskan itu suaminya sendiri. Gitu ya. Jadi penting untuk eh, para calon suami dan para suami itu memahami dan akan lebih enak kalau misalkan yang menjelaskan itu suaminya sendiri. Gitu ya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk juga masalah-masalah haid dan nifas itu sebenarnya. Susah Ustaz. Kebanyakan mah yang istrinya yang banyak belajar, suaminya yang diceramahin sama istrinya. Ya, ya, nggak apa sebisanya. Masalah
Ada pertanyaan mahasiswa sekalian? Belum ada lagi Ustaz. Wafaqanallah jami'an. Untuk pembatal yang kedua adalah masu qubulil adamihi au halaqati duburihi bi batni al-kaffi bila ha'il. Yaitu apa tadi terjemahnya? Menyentuh kemaluan, Ibu ya. Baik depan maupun belakang. Kalau yang belakang itu maksudnya kemaluan adalah halaqatud dubur, lubang duburnya, bukan sebelumnya. Kalau misalkan masih area belum lubang dubur, maka itu tidak membatalkan kalau disentuh. Dan sentuhan yang membatalkan adalah sentuhan dengan telapak tangan tanpa penghalang. Baik, kita jelaskan satu persatu. Masu qubul. Masu qubul dan dubur. Menyentuh. Qubul dan dubur. Menyentuh kemaluan depan atau belakang. Al-adami. Al-adami di sini mencakup baik laki-laki maupun perempuan. Baik kemaluannya sendiri maupun orang lain. Bahkan sebagian syarah itu menyebutkan walau mubanan, meskipun kemaluan yang sudah terputus, kalau misalkan itu masih bisa disebut sebagai kemaluan. Misalkan ada yang terputus gitu, nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Kalau misalkan itu masih bisa disebut sebagai kemaluan, maka itu kalau disentuh juga membatalkan juga. Jadi sentuhan di sini, menyentuh di sini, menyentuh kemaluan, baik kemaluannya sendiri maupun orang lain, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan meskipun masih kecil, Ibu sekalian. Jadi perlu diperhatikan di sini mahasiswa sekalian, kalau misalkan ibu-ibu dalam kondisi setelah berwudu, kemudian ingin mensucikan anaknya, menceboki anaknya, mau laki-laki mau perempuan anaknya, sama saja. Kalau saat mencebokinya itu, mensucikannya itu, menyentuh kemaluannya, maka batal wudu. Begitu Ibu ya? Wadih mahat? Iya, Ustaz. Baik. Bahkan meskipun yang disentuh itu hanya bagian kulfah. Kulfah itu apa? Wa min dzalikal kulfah. Kalau kata Imam An-Nawawi, Al-Bantan. Al-kulfah itu adalah area yang dipotong saat khitan. Meskipun yang disentuh hanya itu saja. Bagian kulit yang dipotong saat khitan itu juga membatalkan wudu. Wadih mahat? Jayid. Ini tadi al-adami itu manusia, ya. Manusia baik dirinya sendiri maupun orang lain, mau laki-laki maupun perempuan. Bagaimana kalau misalkan menyentuh kemaluan hewan, binatang, bahimah? Apakah membatalkan wudu? Berdasarkan mu'tamad mazhab Syafi'i, menyentuh kemaluan hewan itu tidak membatalkan wudu. Kalau dubur hewan itu secara disepakati di dalam mazhab, menyentuh dubur hewan itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau misalkan farjnya kemaluan depannya hewan itu membatalkan wudu atau tidak kalau disentuh. Itu di sana ada khilaf. Tapi kalau mu'tamad nggak batal juga. Berdasarkan pendapat mu'tamad tidak batal juga. Gitu ya, Bu ya. Wadih mahat. Jadi yang membatalkan adalah menyentuh manusia, bukan hewan. Bagaimana kalau misalkan ada yang bisa menyentuh jin, kemudian menyentuh kemaluan jin? Disebutkan di beberapa syarah, itu membatalkan juga. Menyentuh kemaluan jin itu juga membatalkan juga. Gitu ya, Bu ya? Wafaqanallah jami'an. Baik. Saya mungkin nukilkan ibarah dari Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani terkait dengan anak kecil tadi, menceboki anak kecil, apakah membatalkan wudhu atau tidak?
Beliau menyebutkan rahimahullah taala wa yanqudu qubulu aw yunqidu qubulu as-saghiri wa halaqatu duburihi walau kana ibni yaum. Dan batal juga jika seseorang menyentuh qubulnya anak kecil maupun halaqatu duburnya anak kecil walau kana ibnu yaum, meskipun anak kecil yang baru dilahirkan 1 hari. Gitu ya. Meskipun anak yang masih kecil sekalipun, selama itu adalah qubul dan dubur yang disentuh, maka itu batal. Wadih mahad. Saya lanjutkan penjelasan dari al-mu'alif. Wa qubulul mayyit wa halaqatu duburihi. Demikian juga membatalkan wudu menyentuh kemaluan mayit, baik qubul maupun dubur. Wala yanqudu qubulul bahimah, dan tidak membatalkan wudu menyentuh qubul dan dubur dari hewan. Wadih mahad. Insya Allah. Jayid. Berikutnya, tadi ketentuannya yang membatalkan itu kalau menyentuhnya dengan apa Ibu sekalian? Syahwat. Dengan telapak tangan. Dengan telapak tangan. Enggak, ini enggak ada kaitannya sama syahwat, Om. Ini yang kedua ini banyak. Bukan yang ketiga. Kalau yang ketiga tadi, ya kalau misalkan yang disentuh ini menimbulkan syahwat. Meskipun yang menyentuh enggak bersyahwat. Gitu, ya. Tapi yang kedua ini masih kedua. Yang kedua ini enggak ada kaitannya dengan syahwat. Ini menyentuhnya dengan telapak tangan. Jadi yang membatalkan adalah menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Telapak tangan itu maksudnya yang mana Ibu sekalian? Kalau kita perhatikan di sana secara bahasa Arab, area ini disebut dengan rohatul liyad. Rohatul liyad. Kemudian di sini disebut batinul asabi', bagian dalam jari. Ini semuanya adalah telapak tangan, batinul kaf. Yani batinul asabi' dan rohatul liyad. Ini telapak tangan atau batinul kaf. Dan para ulama juga menjelaskan area yang dimaksud adalah jika seandainya kedua telapak tangan itu dipertemukan, ditempelkan, agak sedikit ditekan, area yang tertutup itulah yang disebut dengan telapak tangan. Saya ulangi lagi, kalau kedua tangan ini ditempelkan seperti ini, dipertemukan seperti ini dengan sedikit ditekan, maka area-area yang tertutup itulah telapak tangan. Sedangkan area yang tidak tertutup, maka itu bukan telapak tangan. Berarti ujung-ujung jari itu bukan telapak tangan. Pinggir-pinggir dari tangan sebelah sini, pinggir-pinggir telapak tangan, ini bukan telapak tangan. Telapak tangan itu hanya bagian yang tertutup saat kita mempertemukan antara kedua telapak tangan. Wadih Mahat? Wadih Ustaz. Jayid. Yaitu kalau menyentuh dengan telapak tangan yang kita maksud barusan, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan yang kita maksud barusan, tanpa penghalang, maka batal wudhu. Tanpa penghalang ini, maksudnya penghalang apapun. Meskipun penghalangnya sangat tipis sekalipun, misalkan plastik yang sangat tipis sekalipun, selama masih ada penghalang, maka tidak batal wudhunya. Misalkan penghalangnya adalah tisu, misalkan sangat tipis. Selama ada penghalang, maka tidak batal. Tapi kalau menyentuh langsung tanpa penghalang, maka batal. Wadih Mahat? Wadih. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dari jalur sahabat Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza afdha ahadukum biyadihi ila dzakarihi falyatawadda." Jika seorang di antara kalian afdha itu dijelaskan makna afdha adalah menyentuh dengan telapak tangan. Ya, dari kata itulah disimpulkan sentuhan ini dengan telapak tangan. Idza afdha ahadukum biyadihi, jika seseorang menyentuh dengan telapak tangannya ila dzakarihi falyatawadda, menyentuh dengan telapak tangan, menyentuh zakarnya, menyentuh kemaluannya dengan telapak tangannya, maka dia wajib berwudu. Dan dari mana keterangan ha'il ini tadi, pembatas ini tadi? Maka dari
riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Ahmad bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man afdha biyadihi ila dzakarihi laisa dunahu satrun." Yang tidak ada penghalang. Laisa dunahu satrun. Laisa duna al-kaf maksudnya. Tidak ada penghalang antara telapak tangan dan kemaluannya. Faqad wajaba alaihi wudu. Maka wajib baginya berwudu. Begitu ya, Bu ya? Wafaqanallahu jami'an. Hal min soal Ummahat? Ada pertanyaan? Kalau itu Ustaz, punggung tangan, tadi kan telapak tangannya Ustaz. Nah, kalau punggung Nah, tangannya batal juga maka tidak apa maka gimana? tidak membatalkan. Yang membatalkan hanya telapak tangan saja dan telapak tangan yang kita jelaskan tadi. Sedangkan selain Oh, telapak tangan, kalau menyentuh kemaluan maka tidak batal. Mau menyentuh pakai apapun, mau menyentuh pakai anggota tubuh yang manapun selain telapak tangan maka tidak batal. Gitu ya, Ibu ya? ya. Ya, Perlu Ustaz. dibedakan nanti dengan pembatal yang ketiga. Kalau pembatal yang ketiga menyentuh dengan apapun, nggak terbatas hanya telapak tangan saja. Gitu ya, Bu ya. Demikian juga perlu dibedakan dengan larangan bagi orang yang berhadas, yaitu menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf itu tidak boleh dengan anggota tubuh manapun juga. Kalau misalkan berhadas itu tidak boleh menyentuh mushaf dengan anggota tubuh manapun juga, tidak hanya dengan telapak tangan. Perlu dibedakan antara satu dengan yang lain. Begitu Ibu ya. Wadih Mahat? Waduh. Baik. Nampaknya sudah lewat dari 9:30 Mas sekalian. Dan kita baru menjelaskan 2 pembatal, masih tersisa 2 pembatal yang lain. Mungkin kita lanjutkan di pekan depan saja Ibu ya. Khawatirnya nanti terlalu panjang. Ada pertanyaan Mas sekalian sebelum kita tutup? La yujad, Ustaz. Ayo, jika tidak ada pertanyaan, fanaktafi bihadzal qadar. Maka kita cukupkan sampai di sini Mas sekalian. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit, atau kerabat kita, atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang saleh dan salihah dan bertakwa kepada. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba-Nya yang saleh dan salihah, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa bersabar, ridho, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Semoga Allah melimpahkan keberkahan kepada kita semuanya di sisa bulan Sya'ban ini. Dan semoga Allah memberikan taufik, pertolongan, dan kemudahan kepada kita semuanya agar kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan dan kita bisa maksimal beribadah di dalamnya sehingga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni semua dosa-dosa kita.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz. Barakallahu. Jazakumullahu khairan. Wa fiikum.